Rescue itu adalah bukan penyelamatan, menyelamatkan. Jika cuma sekedar penyelamatan, tidak terfokus kepada tujuan utamanya adalah menyelamatkan, berarti rescue cuma sekedar omongan doang. Tujuan utama rescue adalah menyelamatkan apapun itu. Apapun itu. Yang pertama. Yang kedua, jangan kira rescue hanya untuk manusia saja yang diselamatkan. Apapun yang sifatnya orang membutuhkan penyelamatan, apapun yang sifatnya mereka tidak bisa, rescue bisa. Yang ketiga, kelebihan rescue, tangan kanan seorang rescue itu adalah tempatnya sudah di surga. Karena kenapa? Rescue itu tidak memandang nominal. Tangan kanan rescue adalah sudah tempatnya di surga, tinggal tangan kiri aja lagi. Kadang khusus kakak seorang damkar, posisi di rescue menyelamatkan orang dalam kamar misalnya. Yang namanya orang panik, macam-macam barang-barangnya masih di kamar, ya kan? Dompet, HP, laptop. Jikalau kalian, otak kalian, mumpung nih. Saya seorang rescue, ada baju saya rescue, tanda saya rescue. Mumpung nih. Kapan lagi kesempatan? Itu adalah sebuah kesalahan besar. Seorang rescue, apapun itu bentuknya, tidak akan pernah menyelewengkan janjinya sebagai seorang rescue. Khusus menyelamatkan apapun yang sifatnya kedaruratan yang diminta oleh yang meminta tolong. Oke, selanjutnya, apa-apa saja alat rescue? Alat rescue yang kalian lihat sekarang ini hanya cuman 5%. Yang ada di sini ini khusus vertical rescue. Ada yang paham vertical rescue apa artinya? Menyelamatkan dari ketinggian. Ada lagi pemahaman lain? Vertical rescue, betul, menyelamatkan dari ketinggian. Pertama, menaikkan korban dari bawah jurang. Sifatnya yang menggunakan tali. Entah kalian menyelamatkan korban dari ketinggian, entah kalian menyelamatkan korban dari bawah ke atas, entah kalian dari gedung ke gedung penyelamatan, macam-macam. Jadi untuk sementara kita hanya memperkenalkan alat-alat rescue, dan mungkin ini nantinya akan kita coba bagaimana tekniknya, bagaimana bentuknya. Yang paling pertama kita kenal nama-nama tali. Ini ada yang paham nama talinya nih? Karmantel. Kalau tulisan aslinya kern mantel. Kern, KERN, mantel. Kenapa disebut dengan karmantel? Ini terdiri dari 2 lapis. Karmantel ini terdiri dari 2 lapis, lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar dan lapisan dalam. Jadi lapisan dalamnya ini namanya kern, KERN. Bukan karmantel, kermantel. Kermantel. Jadi lapisan dalamnya ini itu namanya kern, lapisan luarnya itu mantel. Apa perbedaan dari tali-tali biasa? Tali-tali biasa mungkin ini. Tali ini, apakah ada perbedaan? Tali tambang biasa ini, apakah ada perbedaan? Ada.
tali tambang ini dia tidak ada lapisan mantelnya, lapisan luarnya. Jadi jika dia tergesek-gesek, dia akan mudah putus. Dia akan mudah putus. Sedangkan tali karmantel ini, kelebihannya dia, jika tergores luarnya, dia dalamnya masih bisa utuh. Jadi mempunyai luarnya pelindung dan di dalamnya masih bisa bekerja dengan baik. Tali karmantel. Yang kedua, tali karmantel ini dibedakan menjadi dua jenis. Dipahami. Tali karmantel ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, tali karmantel statis. Tali karmantel statis. Yang kedua, tali karmantel dinamis. Apa ada yang tahu maksud statis? Statis itu apa? Ada yang tahu statis? Statis itu adalah tingkat elastisitas yang sangat rendah. Tingkat elastisitas yang sangat rendah. Jadi tali karmantel statis ini dia elastisitasnya sekitar 0,5 cm. Itu paling tinggi. Digunakan untuk bertahan di ketinggian. Mungkin menggantung di ketinggian, dia stabil. Menggantung di ketinggian, dia stabil. Mungkin mengangkat beban, mungkin menggelantungkan seperti itu tadi, dia stabil. Sedangkan tali karmantel dinamis berlawanan dengan statis tadi, yaitu dia bisa elastis. Bisa elastis. Apa tujuan dia elastis? Supaya jikalau seseorang menurunkan korban dari atas ketinggian, otomatis dia tidak langsung membentur dinding. Dia statis dulu, dinamis dulu, lentur dulu. Oke, sampai di situ ada pertanyaan sebelum kita membahas ini. Masih kalau kakak berbicara masalah ini, satu JP sudah selesai. Jenis-jenisnya, jenis karmantel, bentuk-bentuk karmantel, tipe-tipe karmantel, ukuran besar kecil karmantel, tipe materi dalam karmantel ini. Akan tapi kakak ringkas sesingkat mungkin. Kita untuk semuanya ini, kalau kakak jelaskan, tidak cukup satu sesi. Jadi kita yang singkat-singkat aja dulu, untuk mengenal aja dulu. Nanti mudah-mudahan di kegiatan selanjutnya, mudah-mudahan ada nanti, kita akan menjelaskan lebih lanjut. Oke. Karmantel yang umum dipakai untuk pemanjatan tebing, untuk penyelamatan korban, itu berkisar diameternya antara 10 sampai 11 mm. Dipahami? Sedangkan karmantel yang ada terbesarnya sekitar sampai diameter 22 cm. Gede, besar. Pertanyaan lagi, apakah tali pramuka termasuk tali karmantel? Tidak. Tali pramuka bukan termasuk jenis tali karmantel. Dia termasuk jenis tali seperti ini. Karena kenapa? Jikalau tali karmantel, tali pramuka itu diikat dengan mantel, kemudian dilapisi dengan mantel, dia bisa disebut dengan tali karmantel. Oke, selanjutnya ada namanya ini. Ada apa? Ada yang paham tali ini apa? Ini namanya tali webbing. Namanya tali webbing. Tali webbing ini umumnya dipakai untuk body harness. Ada yang tahu body harness? Enggak tahu juga.
Body harness itu yang biasanya dipakai ini. Biasanya dipakai untuk kegiatan ngikat-ngikat di sini. Dia berbentuk pipih. Tali webbing ini berbentuk pipih. Dia ada dua jenis. Perlu dipahami, tali webbing ini ada dua jenis. Ada yang full tanpa lubang. Full. Yang kedua ada berlubang, yang berlubang. Ini full tanpa lubang. Jadi ini biasa dipakai untuk body harness. Dipakai untuk body harness. Nanti kakak pengen kalian akan seperti itu. Nanti memakai body harness, yang body harness jadi, kalian akan mencoba. Ini banyak juga gunaannya. Dan ini harganya murah jikalau adik-adik beli di online shop. Standarnya di setiap sangkar, di setiap sangga ada ini untuk cadangan. Ini dia tebal, harga murah, kuat. Yang standar-standar ngikat apa namanya, yang untuk berbahan itu apa, hemok standar begitu. Itu jenis tali karmantel. Jenis tali karmantel. Kalau tidak salah segulung besarnya di online shop itu tidak lebih daripada 50.000. Berpanjang sekitar 10 atau 15 meter. Itu kegunaannya sangat banyak. Untuk tenda-tenda kalian, untuk mungkin sekedar jemuran darurat atau seperti apa. Dia posisinya seperti pendeng. Itu sangat banyak manfaatnya.